Shalom. Hari ini kita bahas tentang demonologi dan angelologi, atau bahasa sederhananya kita bahas tentang iblis, kita bahas tentang setan, kita bahas tentang roh-roh jahat. Ini sebetulnya tema yang sudah cukup familiar di komunitas kita ya, tapi hari ini kita mau bahas lebih detail tentang asal-usul katanya dulu. Atau kita bisa membedakan oknum-oknum ini. Karena kegagalan membedakan oknum-oknum ini sama saja kita menganggap remeh gitu ya. Kita menganggap enteng. Alkitab bahkan membedakan duanya dengan sangat menonjol ya. Yang satu diciptakan sebagai utusan, tapi yang satu lagi diciptakan tapi tidak pernah dikatakan dia utusan. Nah, ini menarik. Banyak pembicara-pembicara Kristen tentang hal ini itu hanya berkutat kepada sesuatu yang mistik, tapi tidak sampai pada sebetulnya siapa oknum ini, iblis, setan, atau roh-roh jahat. Nanti kita akan menemukan kata set, atau akan menemukan kata satanas, akan menemukan kata daimonion atau daimonia, kita akan menemukan kata diabolos. Nah, itu sebetulnya beda ya, tidak sama. Dan kalau kita tidak menemukan landasan alkitabiahnya yang kuat, pasti kita akan sudahkan antara oknum-oknum ini. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi juga, ini juga pernah kita bahas ya, baik malaikat maupun setan maupun roh jahat, itu eksis, itu betul-betul ada. Bukan gambaran, bukan simbol, atau bukan personifikasi dari kejahatan atau personifikasi dari kebaikan. Bukan. Tapi sungguh nyata, sungguh ada. Itu artinya kita mengimani seluruh apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan bahwa iblis itu ada, eksis, maka mestinya keberadaannya tidak perlu kita ragukan. Tidak perlu diragukan. Nah, menariknya di seluruh Alkitab, kita mengenai keberadaan oknum yang kita sekarang sedang bahas, iblis, setan, atau roh-roh jahat ya. Tapi masalahnya sangat sedikit teks yang bisa kita jadikan landasan untuk menjelaskan mengenai siapa sebetulnya iblis itu dengan seluruh kebenarannya secara lengkap, secara utuh. Kenapa kita bahas tentang tema ini begitu? Kenapa kita mesti tahu asal-usul, kita mesti tahu keberadaannya secara lengkap? Kira-kira kenapa? Ya karena iblis, setan, roh-roh jahat itu satu-satunya musuh kita. Musuh Allah juga. Satu-satunya musuh yang harus kita hadapi dengan kewaspadaan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke etimologinya ya. Asal-usul katanya ya. Jadi iblis atau setan atau roh-roh jahat itu beda.
Beda. Tadi yang poin pertama yang mau saya garis bawahi adalah bahwa iblis, setan, roh jahat itu bukan personifikasi. Maksudnya gini, yang disebut iblis itu nggak ada. Yang disebut malaikat itu nggak ada. Itu cuma satu gambaran bahwa yang jahat itu disebut iblis, bahwa yang baik itu disebut Romo gitu ya, imam. Romo itu terus terang bilang, setan itu personifikasi dari kejahatan. Ya pantaslah waktu itu kita nggak satu paham ya, karena beliau menganggap setan itu tidak nyata. Padahal beliau belajar dan ternyata selidik demi selidik beberapa teolog yang bisa dikatakan cukup banyak teolog itu meyakini hal itu, bahwa setan itu tidak ada. Nah, bukan berarti kita mempersoalkan ini, kita mau apa ya, mempromosikan kuasa kegelapan, tentu tidak. Tapi tadi balik ke pernyataan awal, bedakan. Kita bahas etimologi. Kata iblis dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya dari bahasa Arab yang lafalnya adalah yang dilafalkan iblis, dari kata ini ya, syaiton ya, kata syaiton yang kemudian dilafalkan menjadi iblis. Iblis itu berarti pembuat keputusasaan. Iblis itu artinya adalah baru. Dalam bahasa Yunani, kata iblis itu diterjemahkan diabolos dalam perjanjian baru. Jadi diabolos itu bahasa Yunani, kata setan atau kata iblis dalam perjanjian baru, diabolos. Nah, ini berasal dari kata diabalo. Coba kita buka ayatnya. Ada yang bisa bantu? Yohanes 8 ayat 44. Atau dibacakan saja, nggak apa-apa. Anda yang bisa baca? Bisa bantu? Bisa, Kak. Oke, silakan. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Oke, lanjut. Apabila ia berkata dusta atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Maka tidak salah dikatakan bahwa iblis itu adalah dari kata diabalo, yang artinya adalah memfitnah atau mendakwa secara salah. Mendakwa secara salah. Fitnah itu
berbicara tentang hal yang tidak benar. Tuhan itu kebenaran, kalau iblis itu adalah pendusta. Maka yang dibicarakan adalah pasti ketidakbenaran. Dan berbicara sesuatu yang menyangkut ketidakbenaran, itu disebut memfitnah. Gitu ya. Paham ya? Nyambung ya? Teman-teman boleh interupsi kalau ada hal yang kurang jelas. Saya lanjut ya. Jadi kata diabolos itu berarti pemfitnah. Dari bahasa Yunani tadi ya. Iblis dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Perjanjian Baru, itu diterjemahkan diabolos, yang berarti pemfitnah. Nah, ini yang jadi kata devil atau devil ya. Devil dalam bahasa Inggris. Kata diabolos diterjemahkan menjadi devil. Nah, sementara dalam Perjanjian Lama, iblis itu diterjemahkan Satan. Satan. Artinya adalah musuh yang melawan. Satan. Musuh yang melawan. Nah, kata ini juga diserap. Kata ini diserap juga ke dalam teks Yunani dengan bunyi yang mirip, yaitu Satan. Jadi Satan, ini bahasa Ibrani, kemudian kata ini diserap juga ke dalam bahasa Yunani dengan bunyi yang mirip, yaitu Satan. Di mana itu ayatnya? 2 Korintus 12 ayat 7. Atau Satanas. Jadi kata ini diserap ke dalam bahasa Yunani, yaitu Satan atau Satanas. Gitu ya. Satanas artinya adalah musuh atau lawan. Musuh atau lawan. Jadi dalam bahasa Yunani-nya diabolos, dalam bahasa Ibrani-nya Satan. Tapi diserap juga ke dalam bahasa Yunani yang bunyinya mirip. Satan juga. Contohnya tadi di mana? 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Nanti silakan dibaca ya. Jadi kata Satanas itu artinya adalah musuh. Musuh atau lawan. Atau the enemy of God and his people. Musuh Allah dan umatnya. Nah, dalam bahasa Arab, kata ini menjadi syaitan. 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 Lebih tepat syaitan ya. Syaitan. Berarti iblis sama setan sama dong. Kan tadi kata iblis dalam bahasa Yunani kan diabolos. Dalam bahasa Ibrani kan Satan. Berarti ini oknum yang sama dong. Kalau kita buka di Wahyu 12 ayat 9, itu jelas banget itu. Atau ya, iblis atau setan. Coba buka deh. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Sudah ada yang ketemu? Wahyu 12 ayat 9. Ya, Kak. Ya. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Wah, ini satu ayat tapi terangkum semua ya. Wahyu 12 ayat 9 ya. Coba ulang lagi sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang Oke, disebut stop dulu. Jadi naga besar atau si ular tua itu yang disebut iblis atau Satan. Yang disebut iblis atau Satan. Jadi yang personifikasi itu ularnya, bukan iblisnya. Bisa dibedakan nggak nih? Jadi kalau orang menganggap ya setan itu nggak ada, itu personifikasi. Bahkan pesulap merah itu membuktikan itu ya. Ya saya nggak tahu ya dia percaya apa enggak gitu. Adanya roh jahat atau setan apa enggak gitu. Ya kalau dia beragama pasti dia percaya ya. Tapi bukan berarti kita beragama tanpa berlogika. Bukan berarti saya mau mengatakan itu, enggak. Makanya kan di pendalaman Alkitab kan ada selebaran reason and faith. Pengetahuan membantu menjelaskan iman, iman yang menyempurnakan pengetahuan. Karena tidak semua bisa dijawab dengan pengetahuan. Hanya bisa dijawab dengan atau diterima dengan iman. Karena itu sifatnya adalah transrasional atau superrasional. Jadi bukan tidak nyambung, tapi kita nggak sanggup untuk ke sana gitu, melampaui akal manusia. Jadi yang personifikasi sekalian kasih kejahatan bukan, tapi yang personifikasi itu adalah naga besar atau ular itu, naga besar atau si ular tua. Oke, boleh lanjut lagi. Si ular tua yang disebut iblis atau setan, terus yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. iya, dari sini ternyata Lucifer itu bukan malaikat loh. Ular tua, naga besar itu yang disebut iblis setan itu bukan malaikat. Loh, kok bukan malaikat? Ya kalau malaikat harusnya di situ ditulis malaikat, bukan iblis atau setan. Paham enggak? Ini kan kalau ada pembanding ya dari etimologi katanya juga udah jelas ya. Dan kalau kita memahami bangunan ayat-ayat di Alkitab tentang doktrin ini, pasti kita bisa bedakan. Tapi kalau orang tetap ngotot sama ya udah nggak apa-apa juga sih. Tapi sebetulnya ya beda. Kenapa beda ya? Alkitab sendiri yang membedakannya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang dilemparkan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau iblis, setan itu malaikat, tentu di situ dia nggak disebut iblis atau setan, sebutnya malaikat. Atau pakai bahasa dan penghulu malaikat yang jatuh itu dilemparkan ke bawah bumi bersama malaikat-malaikat. Harusnya memakai kata itu. Kenapa dibilang penghulu malaikat? Ya karena Lucifer punya posisi yang bagus sebagai malaikat. Tapi nyatanya bukan malaikat. Dia tidak disebut malaikat. Kalau Mikael, ada sandang itu, malaikat Mikael. Gabriel, malaikat Gabriel. Kalau Lucifer enggak ada. Cari aja coba. Dilemparkan ke bawah bumi bersama malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya itu siapa? Roh jahat. Roh jahat. Yang nanti kita kenal dalam teks aslinya dengan sebutan diabolos. Karena kalau kita buka teks aslinya tuh, di situ bunyinya adalah kai eblete ho drakon ho megas ho office ho arkaios ho kalumenos
Diabolos kai ho satanas. Diabolos kai ho satanas. Diabolos itu iblis. Jadi kata iblis di situ dalam bahasa Indonesia diterjemahkan diabolos, yang disebut iblis atau setan, ho kalumenos diabolos kai ho satanas, atau setan, satan. Atau itu berarti sama. Tetapi kalau udah sebutannya beda, nggak ada kata ataunya, dilemparkan ke bawah, ke bumi bersama malaikat-malaikatnya, udah jelas. Ini jenis yang beda. Ini ras yang berbeda. Ini tinggi. Ini bukan mau mengagungkan Lucifer. Tetapi harus diakui dan kita nggak bisa membantah bahwa oknum ini punya supremasi yang luar biasa. Punya keunggulan yang luar biasa. Makanya ia berani memberontak melawan Allah. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama, kata iblis. Contohnya Ayub 1 ayat 6. Ulang ya. Di perjanjian lama, terjemahan bahasa Indonesia untuk kata Satan, Satan itu kan tadi bahasa Ibrani ya, itu selalu diterjemahkan iblis. Ya sama aja sih. Satan, iblis itu sama. Cuma bedanya Satan bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya diabolos. Satan ya artinya adalah iblis atau setan. Iblis atau setan. Tapi uniknya, Ayub 1 ayat 6, di situ kan terjemahan bahasa Indonesia untuk kata asli, teks asli Ibrani Satan, itu diterjemahkan iblis. Bukan setan. Ya tapi sama ya, terjemah tidak menerjemahkan dengan kata setan, tapi pakai kata iblis gitu ya. Nanti makin rancu lagi ketika daimonion diterjemahkan setan. Contohnya yang ada di Matius 1 ayat 22 ya, 22 23. Itu salah terjemahan itu. Mengusir setan demi namamu. Nah, itu teks aslinya bukan diabolos, tapi daimoni. Bukan mengusir setan, tapi mengusir roh-roh jahat. Ini beda. Nah, makanya tadi di awal dikatakan kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu ternyata di dalam kuasa kegelapan itu ada hierarkinya juga loh. Ada hierarkinya juga. Nah, balik tadi ke Ayub 1 ayat 6. Harusnya kata Satan di Ayub 1 ayat 6 itu diterjemahkan setan. Tapi kenapa diterjemahkan iblis? Tidak ada kata setan dalam perjanjian lama bahasa Indonesia. Nah, terus kan Yesus berhadapan dengan iblis. Head to head dengan iblis. Dalam teks aslinya Tuhan selalu memanggilnya itu Satanas. Tetapi dalam bahasa Indonesia, nama ini ditulis iblis. Ya, kalau mau konsisten, harusnya kata tapi ini belum terlalu mayor.
Kak, suaranya hilang, Kak. Iya, Mas. Ada pertanyaan. Suaranya hilang tadi. Suara hilang. Mas hilang. Dia kayak hilang, terus ada lagi, terus hilang lagi. Aduh, apa ini kita dapat gangguan ya? Jelas nggak sekarang? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Jadi, kalau mau konsisten, kata diabolos diterjemahkan iblis. Yang diterjemahkan setan harusnya dari kata satanas. Nah, tadi kata satan dalam Ayub 1 ayat 6 diterjemahkan iblis. Harusnya setan. Kalau dari kata satanas. Tapi karena berhubung setan dan iblis itu sama, ya jadi kita nggak terlalu mempersoalkan itu. Tapi dari segi konsistensi saja yang kita persoalkan. Oke, jadi apa bedanya iblis, setan, dan roh jahat? Sekali lagi, iblis, setan itu oknum yang sama. Iblis dari kata diabolos, setan dari kata satan atau satanas. Kalau iblis, dia setan atau satanas juga oknum tunggal, ini sama. Tapi kalau daimonia itu pengikutnya yang dilemparkan bersama malaikat, roh-roh jahat, sepertiga malaikat yang dihasut memberontak melawan Allah. Nah, itu daimonia. Jadi iblis atau setan itu adalah oknum tunggal yang berani memberontak melawan Allah. Target orang percaya yang mengalahkan ini bukan hanya menaklukkan alam fisik, tetapi menaklukkan alam metafisik. Dengan cara apa? Wahyu 12 ayat 11. Masih ingat? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Sebab mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Coba kita buka. Wahyu 12 ayat 11. Dibaca. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh Wahyu 12 perkataan. ayat 11. Iya. Dan mereka Ya. mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oke, dari sini kita belajar. Kalau iblis itu dikalahkan bukan dengan ditengking. Yang ada kita digebukin. Kita digebukin. Jangankan iblis, roh jahat. Jadi jangan salah mengira bahwa setiap orang yang pakai dalam nama Tuhan Yesus, walaupun dia tidak mengimaninya, atau orang non-Kristen pakai dalam nama Tuhan Yesus, kata-kata itu bakalan ampuh. Enggak. Ada 2 kisah menarik di Alkitab ya. Kisah tentang 7 anak imam Skewa yang digebukin sama roh jahat sampai telanjang-telanjang tuh. Sama tentang kisah orang yang dibalikin. Paulus gue kenal. Petrus gue kenal. Yesus aku tahu. Gue kenal, kata iblis. Lu siapa gitu kan. Itu kan malu banget ya. Jadi jangan sampai kita punya konsep bahwa dalam nama Tuhan Yesus itu adalah sebuah mantra. Tuhan tidak mengizinkan namanya dipakai dengan sembarangan. Lagi kuasanya dengan sembarangan. Ya, dipakai Tuhan Yesus, tapi hidupnya nggak benar, tapi berhasil. Nah, itu kemungkinan besar itu bukan dari Tuhan. Iblis juga bisa memiliki kuasa-kuasa itu. Jadi yang dia pakai adalah kuasa iblis, tapi menggunakan nama Tuhan Yesus. Nah, itu kita mesti punya kemampuan untuk membedakan spirit. Ini orang hidupnya benar-benar benar nggak?
Ini orang pengajarannya bener nggak? Dari hidup, dari pengajaran kita bisa lihat, oh ternyata orang ini nggak bener nih. Nah itu namanya punya kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Punya kemampuan membedakan roh, membedakan pengajaran. Ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Gitu ya. Dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, di situ diceritain tuh. Kalau murid-murid itu dikasih kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Ini kisah tentang Petrus ya, yang mencegah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat. Tapi ternyata mereka, murid-murid Yesus khususnya Petrus, itu belum sepenuhnya bebas dari kuasa kegelapan. Buktinya Petrus memang dia tidak kerasukan roh jahat, tapi dia berstatus kesetanan tuh. Coba kita buka ayatnya. Matius 16, 21, 23. Ini kisah tentang Petrus yang mencegah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Silakan dibaca. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iya, ini sebetulnya ngeri ya. Kadang orang itu ngerasa kalau dia udah bener, orang ngerasa kalau akhirnya di hadapan Tuhan, tapi ternyata perilaku yang dianggapnya baik itu malah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Petrus. Petrus kan nggak pengen Tuhan Yesus mati kan? Bukannya itu sesuatu yang baik. Sama seperti iblis menawarkan buah dan jahat kepada Hawa kan? Pada Adam. Kalau kamu makan, kamu jadi kayak Tuhan. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Loh, bukannya baik Tuhan. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Bukannya manusia diciptakan memang untuk serupa dengan Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Nah, kalau orang tidak memiliki kebenaran yang lengkap, yang banyak, yang benar, kebenaran yang benar, yang murni, sulit dia membedakan. Ini dari Petrus ya. Mereka memang bisa mengusir roh jahat, tetapi mereka tidak bisa menghalau, mencegah pikiran mereka dirasuki oleh setan. Sehingga mereka tidak memikirkan yang Allah pikirkan. Dan ngerinya di Matius 7, 21, 23 ya, adalah orang-orang yang kan baik kan, Matius 7, 21, 23 kan baik. Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Ini kan pelayanan demi nama Tuhan. Mengusir roh jahat demi namamu. Bukannya ini pelayanan. Melakukan mukjizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, nyala kamu. Kuncinya ada di ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Di situ contoh paling konkret itu. Mengusir roh jahat. Nah, bisa ngusir roh jahat kan? Matius 7, 21, 23 kan? Tapi kok Allah menolak mereka? Tapi kok kenapa mereka ditolak Allah? Oh, ternyata mereka berstatus kesetanan. Jadi dalam hal ini banyak orang Kristen merasa sudah mengalahkan roh jahat. Padahal sebetulnya masih berstatus kesetanan. Makanya kalau kita balik ke Wahyu 12 ayat 11 tadi, iblis itu dikalahkan dengan apa? Satu, kita mengimani Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah teladan kita yang sudah terbukti menang dan memberikan kita fasilitas keselamatan anugerah, Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua adalah yang meresponi anugerah itu. Tuhan Yesus sudah mengerjakan bagiannya, keselamatan dalam dimensi pas masa lalu. Tuhan Yesus sudah mengerjakan misi penyelamatan, sudah menggenapi misi atau proyek keselamatan Allah. Nah, sekarang tugas kita adalah menggenapi panggilan kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, di situ kan ditulis ya. Coba buka deh. Barang siapa mengaku ada di dalam Dia, haruslah ia hidup sama seperti Yesus telah hidup. Coba buka. Satu Yohanes 2 ayat 6. Siapa baca? 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya, ini baru mengalahkan setan. Kalau kita mengaku pengikut Yesus tapi tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, kita belum mengalahkan setan. Ingat yang mengalahkan setan dua tadi ya, darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Maksudnya gampangnya gini, orang yang mengimani Yesus dan hidup di jalan yang Yesus hidupi, yang pernah Yesus lakukan. Itu maksudnya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengerjakan bagiannya, tugas kita adalah mengerjakan bagian kita. Apa? Meresponi anugerah. Iblis tuh nggak takut kita jadi orang baik, kita jadi orang beragama. Justru banyak orang disimpangkan ke sana. Iblis itu lebih takut. Iblis itu pasti takut kalau kita jadi seperti Yesus. Karena kalau kita jadi seperti Yesus, kita jadi corpus delicti, habis dia. Kan kuotanya harus genap dulu. Kenapa iblis takut? Ya kalau kuotanya genap, habis dia. 144.000 ya. Bilangan 144.000. Itu bisa mengacu pada bilangan kegenapan yang jumlahnya nggak harus segitu, tapi juga bisa itu mengacu pada satu kuota. Waduh, ini kan ngeri ya. Ngerinya gimana? Sampai nggak ya? Maksudnya kita mencapai target nggak ya sebelum kita meninggal? Gampang aja sih. Mencapai atau nggak mencapai, Troy bilang. Proyeksikan 5 tahun atau 10 tahun lagi. Kalau kita punya perjuangan seperti hari ini, kira-kira nyampe nggak? Kan itu bisa dikalkulasiin kan? Ya, kita aja nabung, misalnya sehari 10.000. Setahun berapa? Itu kan bisa dikalkulasiin. Sama perjuangan juga. Target kita bukan mau menabung 10 juta setahun, tapi kita mau mencapai corpus delicti. Nah, itu bisa dikalkulasiin. Bisa kita kalkulasikan juga. Oke, kita balik lagi ke kalau tadi iblis atau setan. Adapun roh jahat atau roh-roh jahat lebih tepat ya, karena dia jamak sepertiga malaikat yang diseret.
roh jahat itu berbeda dengan iblis. Kalau Lucifer bukan malaikat. Oh, kalau Lucifer bukan malaikat, ada banyak argumentasi kenapa dia bukan malaikat. Apa buktinya? Lucifer diciptakan sempurna, tapi dikunci dalam kesempurnaan. Yeskiel 28:12. Hanya dua makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, siapa? Lucifer dan manusia. Cuma bedanya manusia sama Lucifer, manusia mengalami progresivitas, Lucifer tidak. Tidak pernah disebut sebagai utusan. Terus apalagi yang disebut? Apalagi argumentasi yang menyatakan Lucifer bukan malaikat. Kalau Lucifer malaikat, tentulah ia disebut malaikat di Alkitab, seperti malaikat Mikael dan malaikat Gabriel. Apalagi bukti dia malaikat? Dia mau mengkudeta Allah. Tentu saja malaikat tahu, sadar betul akan kemampuan. Dia cari mati kalau dia melawan Allah. Nah, ini oknum yang berani melawan Allah. Tentu bukan malaikat. Ataupun kalaupun malaikat, bukan malaikat yang sembarangan. Dan tadi kita udah bahas ya. Kalau dia disebut malaikat, harusnya dia nggak disebut sebagai setan atau iblis dalam Wahyu 12 ayat 9 tadi ya. Sebab kalimat selanjutnya adalah dia dibuang ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Harusnya disebut sebagai penghulu malaikat. Penghulu malaikat, bukan iblis atau setan. Nah, itu baru sebagian argumentasi. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tuh tentang kenapa Lucifer bukan malaikat. Tapi kita hari ini bahas tentang etimologinya dulu ya. Dalam teks itu diterjemahkan Seth, S-H-E-D, Seth. Dalam perjanjian baru disebut daimonion atau daimon. Kenapa disebut daimonion? Daimonion itu turunan dari kata daimon yang menyiratkan atau bersifat mengecilkan. Daimonion bersifat mengecilkan. Nah, dalam Septuaginta sendiri, Septuaginta itu kitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kata yang digunakan itu bukan daimon, tapi daimonion. Tidak ada kata daimon. Nah, kata ini yang dalam bahasa Inggris berkembang dan menjadi kata demon. Itu ya. Jadi kata demon itu bukan iblis. Demon itu roh jahat. Demon itu roh jahat. Kalau iblis tadi disebut apa? Diterjemahkan apa dalam bahasa Inggrisnya? Disebut apa? Disebut devil. Iblis itu devil. Kalau roh jahat, demon. Itu ya. Nah, tapi tadi kenapa di awal disebutnya demonologi dan angelologi gitu kan? Karena ini dua kata yang seringkali dipakai untuk menjelaskan, menyamakan bahwa Lucifer itu malaikat, tapi bukan malaikat yang biasa, oke. Dan dia memberontak melawan Allah. Makanya dipakai kata daimonia. Demonologi, dari kata daimonia. Dari kata daimonion, dari kata daimon. Nah, tapi kalau kita udah belajar sekarang nih, ternyata itu kata demon itu menunjuk roh jahat ya, bukan
iblis. Kalau iblis tadi dalam bahasa Inggrisnya devil, gitu ya. Bahasa Ibrani apa tadi? Set, ya. Kalau iblis perjanjian lamanya apa? Satan. Nah, yang sering nampak itu ya, itu bukan setan ya, tapi roh jahat. Bukan berarti setan nggak apa nggak bisa menampakkan diri, bisa. Tapi setan itu tidak omnipresent. Yang omnipresent itu Tuhan. Omnipresent itu artinya maha hadir, ada di mana-mana. Nah, daimonion adalah roh-roh jahat yang gemetar di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan Yesus. Matius 28, Matius 28, Great Commission. Matius 8 maksudnya. Matius 8 ayat 28 sampai 29 deh. Matius 8 ayat 28 sampai 29. Nanti di Lukas ada lagi. Lukas, tapi kita buka satu aja ya. Matius 8 ayat 28 sampai 29. Siapa sudah ketemu boleh minta tolong dibacakan. Matius 8 ayat 28 sampai 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Oke. Dari situ yang kita dapat apa? Roh jahat itu gemetar ketemu Tuhan Yesus. Tahu diri, tahu kapasitas. Kita kalau ketemu sama orang yang lebih kuat, terus kita nekat ngelawan, kira-kira gimana? Ya, tentu saja kita bodoh ya, nekat ya. Terus gimana Daud? Nah, Daud kan itu dia sebetulnya ya nekat nggak nekat sih. Tapi kan Daud itu dia sudah terlatih karena sudah terbiasa melindungi 3 ekor dombanya melawan beruang, melawan singa. Jadi nggak bisa dikatakan nggak ada persiapan. Tapi kalau ada orang nggak pernah persiapan, terus dia berlaga sok kuat melawan orang yang lebih kuat, nantang orang yang lebih jago, wah dia nekat pasti. Dia bodoh pasti. Nah ini roh jahat sadar kalau yang dihadapinya itu siapa? Tuhan Yesus. Jangan dulu siksa kami. Akhirnya gimana kelanjutannya? Kisahnya gimana kelanjutannya? Tahu cerita yang tadi dibaca nggak sih? Ya udah, Yang baca. dikasih ke babi nggak, Kak? Ya, coba dibaca lagi, lanjutin. Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah, sekarang buka Matius 8 ayat 8 sampai 11. Dibaca lagi, Mas.
Matius 8 ayat 8 sampai 11. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Sorry, maka Mas. Matius 4. Matius 4. Ayat 8 juga. Iya, ayat 8 sampai 11. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iya. Jadi jelas perbedaannya ya. Kalau tadi di Matius 8, kita melihat kalau roh-roh jahat itu gemetar dan ketakutan. Bahkan mereka sendiri yang request untuk pindah ke dalam babi kan. Tapi yang di Matius 4 ini lain ya, agak lain ya. Bukannya takut, bukannya minta ampun, bukannya minta jangan siksa kami sampai waktunya tiba, tapi melawan, menantang, sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Ini kan gila. Nah, tadi mungkin agak sedikit rancu juga ya ketika kita membaca Matius 8 ayat yang ke 33 saya bacanya. Diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Kerasukan setan, kalau teman-teman buka, itu bukan diabolos, daimonia. Lagi-lagi nih terjemahan yang ngaco. Nah, kalau teman-teman buka di Matius 4 tadi ayat 8 sampai 11, itu bukan daimonia. Itu diabolos. Jadi dari sini kita bisa tahu memiliki kesamaan tetapi oknum yang berbeda. Kalau si iblis setan tunggal, penghulunya, pemimpinnya, kalau roh-roh jahat itu pengikutnya, sepertiga bintang yang diseret jatuh. Nah, kalau kita buka di Yakobus 2 ayat 19, coba kita buka lagi. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ini salah lagi terjemahannya. Ini kalau ada yang bisa share screen, kita buka nih ininya, bahasa aslinya. Dilihat langsung ya. Atau nanti atau sekarang bisa di cross check deh. Yang itu bukan iblis. Orang etimologinya daimonia, daimonion di situ disebut diterjemahkannya iblis. Salah. Jadi taunya iblis mana roh jahat dari mana? Buka bahasa aslinya. Buka bahasa aslinya. Tapi kalau nggak mau buka bahasa asli gimana? Ya kita lihat aja dari karakteristiknya. Kalau yang sombong, yang belagu, yang nantangin Tuhan, nah itu iblis pasti. Tapi kalau yang ketemu Tuhan Yesus takut, ciut, nah itu roh jahat. Tapi itu sebelum Tuhan Yesus menang ya. Setelah Tuhan Yesus menang di atas kayu salib, waduh, iblis mah nggak ada apa-apanya tuh. Karena dia sudah berstatus kalah. Masalahnya, iblis belum dihukum. 1. 2, kita belum menang. Jadi kita jangan selebrasi dulu, jangan merayakan dulu, wah iblis sudah kalah gitu kan. Ya iblis memang pasti akan binasa nanti. Tapi kan iblis belum dihukum. Dan kita belum selamat, belum mengalami keselamatan.
Gitu ya. Nah, sayangnya penerjemah Alkitab dalam Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata setan-setan. Tadi di Yakobus 2:19 setan-setan. Iya, setan-setan. Berarti tadi saya salah sebut, bukan iblis ya, setan-setan. Tapi intinya sama aja, setan-setan itu kan juga iblis. Tapi kalau di teks tadi, setan-setan. Harusnya roh-roh jahat, bukan setan-setan. Karena dalam teks aslinya adalah daimonion. Yang diterjemahkan roh-roh jahat. Nah, maka kalau terjemah mau konsisten, harusnya dia tidak menyebut, kita nggak menyebut kata Satan sebagai iblis, diterjemahkan iblis. Ya meskipun benar, harusnya Satan diterjemahkan setan. Diabolos diterjemahkan iblis. Nah, tapi yang berikut ini lebih ngaco lah gitu. Karena roh jahat diterjemahkan setan, setan diterjemahkan roh jahat. Wah, ini udah rancu ya. Udah rancu. Tapi dari pembahasan ini saya rasa teman-teman sudah mulai bisa membedakan. Karena penerjemah yang nggak konsisten, atau setan itu dan siapa roh-roh jahat yang kita kenal sebagai pengikutnya. Padahal dalam bahasa aslinya jelas, diabolos atau satanas itu menunjuk oknum tunggal, Lucifer, yang jatuh. Sementara daimonion adalah malaikat-malaikat yang jatuh, yang menjadi pengikutnya. Nah, dalam Matius 10 ayat 1 dikisahkan juga Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-murid untuk mengusir roh-roh jahat. Dalam teks aslinya roh-roh jahat diterjemahkan sebagai pneumaton akad harton, yang berarti roh najis atau unclean spirit. Roh-roh ini, roh-roh di sini adalah roh jahat, bukan setan, bukan iblis. Jadi diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, bukan mengusir iblis. Tapi mengusir malaikat-malaikat atau mengusir roh-roh jahat. Nah, berhubungan dengan ini, iblis atau setan dengan roh-roh jahat. Seperti yang tujuan awal kita bahas tadi ya. Di mana dalam terjemahan bahasa Indonesia kita menemukan ketidakkonsistenan penerjemahan sehingga ini membingungkan. Jadi iblis, setan itu sama. Inilah awal dari perang kosmik ya, perang kosmis. Memulai yang kalah sendiri. Sebetulnya perang kosmik itu sama dengan Ragnarok ya. Kenapa saya bilang sama dengan Ragnarok? Karena Lucifer ini bukan sembarangan punya nih. Dia melawan Allah, memberontak Allah. Ya kalau mau disetarakan dengan dewa ya bisa saja. Tapi tentu dengan Allah tidak sebanding. Nah pertanyaannya kenapa dia berani nekat lawan Allah? Yang udah jelas nggak sebanding. Kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan?